Tadi ada yang lewat ya. Ya. Cakep ya tadi. Tep ya 2 kali, Wan. Nah, tuh lewat lagi tuh. Nah. Ada lagi tuh barusan lewat. Ya, berasa ya? Kepala gede. Aduh. Dah, nongkrong aja sini. Ngopi bareng ya, sini duduk ah. Hei. Enggak usah malu-malu. Ngopi bareng. Rokok banyak nih. Ada, mau disudutin rokok mau? Di sini duduk. Calik di dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Bang Arya dan saya Risa. Kali ini mau cerita apa nih Bang Arya? Ke Argo Puro kali seru ya, Mbak Risa ya. Oh, yang sama Rituan. Iya. Kan soalnya sebulan 2 kali tuh naik Argo Puro. Wow. Mantap. Bawa motor lagi. Dari Jakarta ya? Iya, dari Jakarta bawa motor. Nah, sebelum cerita dimulai, untuk teman-teman ya, semoga kabarnya tetap sehat selalu, tetap jaga kesehatan, berbanyak minum air putih, dan untuk Mbak Arya semoga sehat selalu ya. Amin. Selalu baik. Amin. Jadi Gunung Argo Puro ya? Iya. Bersama Bang Ridwan di tahun 2022 kemarin. Oh, baru kemarin. Iya. Kisi-kisinya dulu dong. Kisi-kisinya tuh biasa tugas liputan, Marisa. Dari acara Misteri Dunia Trans 7. Nah, di jalan itu kan kita naik malam. Antara Bremi sama teman hidup. Yeah. Kita sempat diganggu oleh sosok peri. Nah, terus nanti di Cemoro Bintang itu kita dengar suara gamelan. Sedangkan nanti di Sabana Lonceng, si Rituan itu dengar suara langkah kaki kuda. Oke. Gitu. Aku siap mendengarkan dan teman-teman semoga siap ya. Sedia kopi, cemilan, dan enjoy the video, oke? Ayo. Oke. Silakan dimulai Bang Arya. Terima kasih Mbak Risa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sobat-sobat CP dimanapun Anda berada. Seperti tadi sudah dikatakan oleh Marisa ya, bahwa pada kesempatan kali ini gua coba menceritakan perjalanan gua bersama Ridwan di saat melakukan tugas liputan untuk acara Misteri Dunia Trans 7. Jadi waktu itu berangkat dari Jakarta bawa motor Marisa. Itu intinya sekitar 4 hari 4 malam kita baru sampai Probolinggo. Nah, begitu sampai Probolinggo kita istirahat di rumahnya Mas Najib. Nah, di situ alhamdulillah tuh dapat penginapan gratis, terus makan jamu, dan kita juga dapat tembakau. Ya, di rumah Mas Najib ini sekitar 2 hari 1 malam Marisa. Kita pulihkan tenaga dulu sebelum nanti kita memulai pendakian. Karena trek Argo Puro ini salah satu yang terpanjang yang terdapat di Pulau Jawa. Jadi memang kita harus persiapan fisik untuk melakukan pendakian ini. Karena sebelumnya selama 4 hari 4 malam tenaga kita udah habis di jalan raya Marisa. Ya udah, singkat kata setelah 2 hari di rumah Mas Najib kita recovery. Tuh kita besoknya pagi-pagi belanja logistik Marisa di warung depan rumahnya Mas Najib. Setelah udah siap, barang-barang yang kita butuhkan dalam pendakian kita tinggal diantar tuh Mas Najib 2 motor.
Ya, jadi gue sama Ridwan boncengan satu motor, sementara Mas Najib sama istrinya satu motor. Nanti begitu sampai terminal Probolinggo, istrinya Mas Najib sama Mas Najib bawa motor satu-satu. Karena kan mereka bisa bawa motor semua. Ya udah. Kebetulan rumahnya Mas Najib ini nggak jauh dari terminal, Marisa, cuman 1,5 kilo atau 2 kilo lah kurang lebih lainnya. Jadi cepet tuh. Ketika sampai terminal Probolinggo, kita turun, langsung tuh naik bus, intinya jurusan ke arah Banyuwangi ya. Ketika kita udah naik bis, Mas Najib pulang sama istrinya. Ya udahlah di bis ngobrol-ngobrol sama Ridwan kan. Tiketnya berapa ya? 15.000 kalau nggak salah, lupa inget. Kalau masalah ongkos bis tuh. Kata nggak lama mobil jalan tuh Marisa. Ya meninggalkan Probolinggo menuju ke Besuki. Ya udah tuh jalan. Nanti kita lewat pinggir pantai. Sawah-sawah, terus nanti kita lewatin Paiton ya, kira-kira 2 jam lebih kurangnya sampailah kita ke Pajarakan, Marisa. Ketika di Pajarakan ngobrol-ngobrol, nunggu angkot, ternyata angkot nggak ada, Marisa. Udah nggak kayak dulu, angkot cuma pagi-pagi doang adanya. Kebingungan tuh Ridwan, ya ngobrol-ngobrol sama orang sekitar, akhirnya ngojek, Marisa. Itu lumayan ojeknya. Pertama mereka nawarin 120. Akhirnya kita tawar-menawar harga pas tancap gas tuh. Ya, rada alot. Tapi akhirnya mau nih. Kalau nggak salah waktu itu seorangnya jadi kenanya 75. Karena memang dari Pajarakan ke Bermi ini lumayan jauh, Marisa. Ada sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lah ya. Oh jauh soalnya. Pajarakan ini di pinggir pantai, Bermi ini di kaki gunung. Jadi memang jauh jaraknya. Wajar lah mereka minta harga waktu itu agak mahal. Dan wajar juga kita sebagai penumpang nawar gitu kan. Sampai dapat yang di tengah-tengah lah. Udah singkat kata motor jalan tuh Marisa. Gunung motor. Saya jalan duluan tuh. Jalan ngobrol tuh sama tukang ojek. Lah apaan aja diomongin tuh Marisa. Segala utang diomongin dah. Namanya juga tukang ojek. Ngalur ngidul ketika udah mau masuk Bermi, motornya Ridwan belum nyampe tuh. Sempet ngobrol lah, temen sampean mana Mas? Nanya sama tukang ojek gitu kan. Loh iya, kemana ya? Udahlah nanti tunggu di ini aja, di rumahnya Cak Ipin gitu kan. Waktu itu tahunya cuma Cak Ipin, belum ngerti kalau di bawah tuh udah ada base camp baru, terus ada macam-macam yang lain ya. Karena terakhir ke Argopuro tuh tahun 2014 Marisa. Awal tahun, terus belum tahu lagi perkembangannya sampai ke tahun 2022 ini. Kita daftar, kita ke tempat Cak Ipin lagi, karena barang-barang kita taruh di tempatnya Cak Ipin. Setelah udah siap, dirasa logistik, peralatan udah SOP, sekitar jam 3:30 mulai bergerak Marisa. Dari rumah Cak Ipin, kita naik ke atas, lewatin Polsek Bermi. Nanti kita ketemu pertigaan turun loh Marisa. Masih aspal jalannya. Kira-kira 50 meter aspalnya udah agak rusak tuh. Ganti batu-batu terus datar. Nah di sini kaget nih. Ada taman tuh. Ya ada taman wisata. Bermi apa gitu lah. Nah begitu sampai di ujung taman. Ingat nih jalannya ke kanan kan. Dari situ jalan yang dulu gitu kan. Kalau jalan barunya kan dilurusin tuh. Nanti kita akan ketemu lagi yang namanya pos pemeriksaan. Tapi pada waktu itu ketika belok ke kanan. Ditanya sama penduduk, Mas tahu jalannya lewat sini? Tahu Pak, soalnya saya udah beberapa kali nih naik Argopuro, jadi insya Allah nggak lupa gitu. Oh ya udah, kalau tahu sih nggak apa-apa katanya. Udah Marisa jalan tuh. Kira-kira 15 menit kita lewatin ladang-ladang penduduk, naik, jalannya agak gede, terus nanti kita belok kanan, naik lagi ke atas, ketemu maghrib Marisa. Ya karena memang jalannya pelan banget. Capek bawa motor 4 hari 4 malam, istirahat 2 hari mah kurang gitu kan sama si Ridwan. Udah istirahat tuh karena ketemu maghrib. Pas lagi istirahat kabut turun Marisa sama gerimis. Hari makin gelap, cuaca makin mencekam. Ya. Udara juga semakin dingin. Tapi ya kita kan udah persiapan. Anak gunung, udah siap dong. Udah ngerti dong mau kemana gitu kan. Ada mungkin kita ketahan itu sekitar 20 menit karena gerimis. Baru kita start lagi tuh Marisa. Udah sekitar jam 7 kurang kali ya.
Jalan, lewatin ladang, belok kanan, belok kiri, ladang terbuka tuh Mbak Risa. Kentang isinya tuh. Naik terus ke atas, kira-kira setengah jam, hujannya lebat Mbak Risa. Kebetulan pas mau belok kiri, itu ada ini semacam apa ya, shelter lah yang dibikin oleh petani kentang untuk naruh kentangnya dia. Ya dari terpal tuh. Ya udah, langsung istirahat di situ Mbak Risa. Sambil nunggu hujan berhenti. Kirain mah sebentar, nggak taunya Mbak Risa sampai 3 jam itu hujan deras. Kita nunggu di situ tuh, ya sambil nunggu hujan berhenti itu di tempat peristirahatan ini ya masak dulu, terus kita ngopi ngobrol, nggak lama tidur, capek Mbak Risa. Mumpung hujan kita mulai tenaga juga lah, karena bawaan kita cukup berat pada saat itu ya. Udah tuh Mbak Risa kenyang banget tuh istirahat 3 jaman Mbak Risa. Sampai sekitar jam 10 malam. Ya. Karena begitu bangun udah nggak kedengeran suara hujan di atas terpal. Lihat buka flashlight yang buat selimut kita. Bintang udah kelihatan tuh Mbak Risa. Kabut udah nggak ada. Keluar udah juga nggak gerimis. Langsung bilang sama Ridwan. Ridwan masih leleh tuh. Masih males-malesan dia. Wan, terang Wan. Udah packing lagi, jalan lagi kita. Siap su, gitu kan. Udah rapi-rapi. Semuanya dicek and recheck, udah gak ada yang ketinggalan. Belok kiri itu Mbak Risa kita jalan. Yang itu ladang kentang, kira-kira 100 meter. Ketemu pertigaan jalur. Yang benernya kita ambil ke kanan naik ke atas Mbak Risa. Tengah malam tuh, jam 10 malam. Berdua-dua doang, gak ada orang. Asli kita gak ketemu pendaki nih. Sepanjang naik ini gak ketemu pendaki. Sampai besok pagi baru ketemu tuh. Seru udah berdua-dua doang. Jadi inget-inget awal-awal naik Argo Puro dulu masih sepi, seru banget deh ya. Jalan tuh Mbak Risa. Terus ngikutin ladang kentang sampai sekitar 20 menit maksimal, setengah jam. Kita ketemu hutan ini Mbak Risa. Hutan damar. Ya, ada pohon damar sama pohon ini, pohon pinus lah campuran di atasnya tuh. Di situ ada jalur yang udah dicor Mbak Risa. Ngikutin saluran air. Udah kita jalan di situ, ngikutin saluran air, belok ke kiri Mbak Risa. Belok ke kiri, nanti ketemu lagi nih, ada yang lurus terus, ada yang belok nih ngambil jalan potong, tapi dia juga jalannya gitu kan. Kita putuskan untuk istirahat di sini. Karena lapar Mbak Risa, sebab di cuaca dingin itu kita cepet lapar. Karena energi yang dihasilkan oleh tubuh yang dipergunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan lingkungan biasa kita tinggal. Jadi memang mudah sekali lapar kalau di tempat dingin tuh seperti itu. Dah istirahat dulu Mbak Risa. Ambil air, kebetulan ada sumber air kan di situ yang bagus. Masak mie instan 2, selesai masak mie instan biasa sebat sambil ngopi. Adalah kira-kira 1 jam tuh Mbak Risa. Ya, sekitar jam 12 malam baru mulai jalan tuh Mbak Risa. Kita ambil jalan yang potong, yang langsung jalanan tanah ya. Awalnya sih coran dulu, ketemu tangga-tangga, habis itu udah tanah tuh. Jalan kira-kira 10 langkah atau 20 langkah, yang tadinya cerah Mbak Risa, kabut. Wah, tapi bulan ada, seru deh. Pokoknya suasananya tuh maram banget ya. Dua-dua masih Ridwan, jalan. Wan, pelan-pelan, jalan sama aki-aki lo. Udah gitu, kita naik motor nih, ngebut aja lo. Bukannya takut gua gitu kan. Iya sorry lupa Ridwan gitu. Jalan. Akhirnya pelan-pelan terus Ridwan. Masuk tuh hutan pinus Mbak Risa. Jalannya agak datar kan. Ketemu lagi sama cor-coran lo, ngikutin cor-coran, ntar agak naik, ntar datar gitu kan. Ketemu jalannya agak becek, terus kira-kira 20 menit tibalah di ujung cor-coran Mbak Risa. Di ujung cor-coran ini udah full hutan heterogen. Ya, pada malam itu sepi, sunyi, nggak ketemu manusia sama sekali. Ya, gelap gulita di dalam hutan dan kadang-kadang kabut tipis datang menyelimuti perjalanan kita. Jadi wah seru. Kalau mau dibilang serem, tapi kita anak gunung udah amat gitu kan. Udah tuh naik Mbak Risa mulai. Jalannya parah nih. Mulai dari sini jalannya parah. Naik tuh. Jalan untak sambil ngobrol sama Ridwan.
Pada saat itu walaupun cuma bawa depek semi carrier, tapi karena fisik memang terkuras habis, jadi cepat letih Marisa. Ya 10 menit berhenti, tarik napas, ya, minum, rokok. Udah tahu lah ya, napas ngap, malah ngerokok gitu kan. Tapi ya itulah kita ya. Entah berapa lama Marisa, ya mungkin sekitar 2 jam lah ya. Dari jam 12 malam kita mulai start di saluran air itu yang cor-coran yang dekat Pinus. Nanti kita ketemu satu titik di mana dia itu mungkin bisa 2-3 tenda Marisa istirahat. Ada bangku-bangkunya juga di pohon gede. Ya, kemungkinan besar saat itu udah jam 2 atau setengah 3. Nah begitu sampai situ kita istirahat nih Marisa. Rokok sebat, minum-minum, ngobrol. Pas mau jalan tiba-tiba kerelasi Ridwan ada yang putus. Salah satunya. Jadi lepas putus, jadi tinggal separuh nih ininya. Mau nggak mau kan berhenti dulu Marisa. Berhenti dulu jahit nih. Kan selalu bawa benang jahit. Selalu bawa jarum kan. Udah dijahit dulu tuh kerelasi Ridwan tuh. Sekitar 15 menit kita ngejahit. Selesai. Pewek Marisa ceritanya. Udahlah duduk dulu kan lamaan nih, keburu kaku kaki gua gitu. Ini urat tua nih, bukan urat muda lagi. Duduklah kita di bangku Marisa. Awalnya ngobrol-ngobrol biasa, tapi ngambil footage yuk gitu. Iseng nih malam-malam ngambil footage. Udah nyalain lampu tuh Marisa, lampu yang pakai inian, yang pakai apa namanya? Power bank ya betul. Ada kan kita bawa 4. Kebetulan power banknya lubangnya tuh ada 2. Yang gede-gede aja tuh kita nyalain Marisa. 2. Taruh di tripod pinggirannya tuh, di bawahnya tripod, terus handphone nyalain. Pakai kamera depan Marisa. Udahlah tuh. Ngobrol-ngobrol tuh pakai handphone tuh, footage ya. Ntar gue sertain ya. Nah, di saat kita lagi ngobrol-ngobrol, seru Marisa, tiba-tiba ada yang lewat Marisa. Tadi ada yang lewat ya. Ya. Cakep ya tadi. Tep-tep ya 2 kali Wan. Nah, tuh lewat lagi tuh. Nah, ada lagi tuh barusan lewat. Ya, berasa ya? Kepala gede. Aduh. Dah, nongkrong aja sini. Ngopi bareng ya, ngopi bareng. Iya. Sini duduk ah. Hei. Enggak usah malu-malu. Ngopi bareng. Rokok banyak nih. Ada, mau disudutin rokok mau? Ini sini duduk. Calik di dia. Lewat, bener-bener lewat di depan handphone kita. Bayangan. Udah tuh habis ngomel-ngomel sama Mbak Kundi tuh. Entah Mbak Kundi, entah Mbak Peri. Ya entah dayang-dayang lah. Pokoknya dia berbentuk wanita. Hening Marisa. Merasa memang udah gak ada. Terus badan udah agak enak. Ngomong sama Ridwan. Wan, lanjut lagi taman hidup. Masih jauh gak Su? Udah. Oh dari sini sih lumayan Wan. Kalau perkiraan gue masih 2 jaman nih. Wah lumayan Su. Ya udah seketemunya. Si Ridwan juga capek juga Marisa. Karena kan memang kita bawa motor bayangin. Itu bawa si Jaguar Tiger. Jakarta Probolinggo. Nah jalan Marisa. Udah sekitar jam 2:30 lah lebih kurangnya ya. Jalan entut, bentar-bentar break, sampai sekitar 1 jam atau 1 jam setengah ke depan nggak sanggup lagi tuh Marisa, ngantuk rasanya, ngantuk banget. Udah tuh cari lapak yang agak datar, liatin langit Marisa nih, wah bintang bagus nih, ya udah istirahat dulu, gelar matras sudah digelar, keril kita susun, kan kita bawa 3 tuh playseat, udah playseat pertama buat selimut. Playseat kedua buat selimut, playseat ketiga kan seharusnya dia buat bivak. Ini enggak, karena udah capek buat selimutan. Jadi kita lapisan 3 playseat Marisa. Karena emang saking letihnya, begitu nyender langsung molor. Ya nggak ada perasaan gimana, nggak ada Marisa. Orang udah capek banget. Nggak ada acara ngimpi, nggak kepikiran tadi kita habis digangguin sama Mbak Kun, ya, yang lewat-lewat depan kamera kita, terus kita omel-omelin, nggak ada Marisa. Nyenyak tidur, nggak pakai acara bangun-bangun. Ketika melek udah terang Marisa. Ketika lihat handphone udah jam 7:30. Si Ridwan masih tidur bawahnya karena dia biasanya nggak bisa tidur kalau malam karena dingin. Dia sebenarnya agak kurang kuat sama dingin. Wan, udah jam 8 Wan. Ayo sikat lagi ke taman hidup.
Soalnya hari ini juga target kita bukan lagi taman hidup, tapi ke Cemoro Bintang. Atau gue tuh biasanya nyebutnya taman kering, Mbak Risa. Oh ya Su, gitu kan. Udah pelan-pelan, beres-beresin barang-barang, matras kita lipet, playseat kita lipet, masuk-masukin ke carrier sama ke depek. Jalan Marisa, wah jalan tuh untak untuk kira-kira setengah jam kedengeran suara motor. Motor pakai gigi satu naik. Nggak taunya penduduk lokal yang mau mancing di taman hidup tapi pada bawa motor yang sudah dimodifikasi. Mau dede enak bener, sempet nanya. Kalau numpang berapa bang? Ya kalau dari sini paling enggak 100.000 dah, enggak dah, gitu. Enggak jadi tuh. Sempet ngobrol kan, sama yang paling belakang tuh. Udah ditinggal sama mereka udah lewat tuh, sampai hilang suara motornya. Udah kita jalan lagi Marisa, udah untak parah banget jalannya Marisa, pakai G, pakai B, negejeb, bener. Kalau dari Bremi itu naik kan enak banget, bener. Tapi nanti kita turunnya agak landai kalau kita lewat Banderan. Sepanjang perjalanan itu nanti sampai menjelang ke puncak Punggungan sebelum kita turun ke Danau Taman Hidup itu 2 kali ketemu rombongan pendaki yang memang hanya ngebase di Taman Hidup Marisa. Ya sempat ngobrol-ngobrol sama mereka 2 kali dan dalam perjalanan itu juga sering istirahat Marisa karena memang badan kita masih cukup letih ya. Jam 8 start itu sampai ke Danau Taman Hidup sekitar jam 11 siang Marisa. Ya. Setelah kita melewati kontur medan yang terjal, bisa dikatakan seperti itu. Sampai puncak Punggungan, kita turun sekitar 15 menit, terlihatlah sebuah lokasi terbuka yang dibentengi oleh punggungan-punggungan di kiri kanannya Marisa, yaitu Danau Taman Hidup. Wah, di sini si Ridwan senang banget Marisa. Dia langsung ngambil tuh gambarnya tuh, jalan, foto-foto, jalan. Bukannya istirahat kagak, dia langsung petakilan tuh di situ karena emang bagus banget Marisa tempatnya. Dia petakilan, dia teriak-teriak Marisa. Wah. Terus sebenarnya kalau gue gak ada urusan sama mitos Marisa ya. Cuman kalau kita kan ini lebih ke orang tua jatuhnya, nggak elok gitu, nggak elok, nggak etis, bukan masalah hantu gitu, cuman nggak elok aja. Nggak lama dia teriak-teriak. Datang tuh tukang ojek 2 orang, nyamperin, Mas jangan teriak-teriak di sini nanti kabut gitu. Memang bener sih, ada kabut turun agak pekat. Cuman kan ya korelasinya apa kita nggak begitu inilah, kita nggak begitu terlalu mempercayainya lah ya dalam artian yang namanya mitos ya di dalam mistis, cerita rakyat, kearifan lokal itu memang ada ya ceritanya, mitosnya emang ada. Tetapi makhluk goib itu udah pasti ada Marisa, karena kan diterangkan di dalam berbagai macam ayat suci. Hanya saja bagaimana cara manusia melihatnya itu beda-beda, tergantung Allah berkehendak gitu. Udah tuh, habis itu Ridwan datang, bener sih ya, ada kabut datang, iya udah kalau lo udah bisa buktiin mah, gitu kan. Udah habis itu dia diem aja tuh, karena kita disamperin sama 2 orang tukang ojek. Gue minta maaf mas, nih teman saya nggak tahu gitu. Dia saking senengnya mengungkapkan perasaannya gitu. Oh ya udah mas, nggak apa-apa katanya. Cuman besok kalau kesini bilangin teman-temannya jangan ya. Ya mau percaya mau enggak sih itu kembali ke masing-masing. Tapi kita hormatin aja lah ada istiadat di sini gitu. Soalnya kan mas-mas nggak ngerti ceritanya gitu. Kalau gue sih kan udah tahu Marisa, jadi ya cuma senyum-senyum aja gitu ngelihat kelakuan si Ridwan yang mau membuktikan sesuatu. Akhirnya masak tuh Marisa. Langsung keluarin nesting. Udah lo nggak usah kemana-mana, sini aja udah masak dulu. Ribet banget. Ya maaf gitu kan. Udah Marisa tuh ngeluarin bumbu dapur, Royco, ikan asin. Ya enggak? Karena kita mau bikin nasi liwet. Siap-siap nih bumbunya Marisa. Potong-potong bawang, ya enggak? Terus geprek-geprekin bumbu dapurnya, nyiap-nyiapin. Lagi serius, tiba-tiba nengok lagi, udah ngilang lagi si Ridwan. Wah, udah sibuk dia. Keliling-keliling tuh di Taman Hidup, cuman udah enggak teriak-teriak. Udah santai dia, karena udah membuktikan gitu kan. Nggak lama, biarin dah bocah pertama kali kan gue buru kan, jadi ya wajar lah biarin aja. Udah. Nah, sementara beras sudah diisi air tuh Marisa, langsung goreng ikan asin, goreng bumbu-bumbu. Angkat ikan asinnya,
Terus bumbu-bumbunya kita bersihin, yang kita perluin kita campurin ke beras, terus minyaknya dicampur, aduk, masak Marisa sekitar 15 menit. Dia udah asat, kita tanak. Sambil nunggu tanak, waktu itu kita goreng kentang Marisa. Karena bawa kentang itu sekitar 10 kilo dari bawah. Goreng kentang tuh, ya biasa dari kebun paman. Ya, kentang mateng, kita goreng garing. Nasi kita buka, udah asak Marisa. Udah tanak dia, langsung teriak. Wan, makan, gitu kan. Teriak kenceng. Ya dia balik lagi teriak. Bener, gak lama kabut lagi turun. Ya intinya, boleh percaya boleh enggak. Entah kebenaran atau memang seperti itu, ini di luar urusan kita ya. Intinya, karena memang harus teriak. Males nyamperin, capek. Gue teriak, si Rewan teriak, datang lagi tuh kabut, bener langsung pekat lagi Marisa. Nggak lama tukang ojeknya datang lagi tuh, Mas jangan teriak-teriak. Oh ya Pak, lupa Pak, gitu kan. Udah Pak ngopi dulu. Oh ya Mas, udah saya mau nyari kayu bakar. Udah nggak apa-apa katanya. Udah tenang aja sampean. Iya Mas, makan Tomar Tuhan sambil ketawa-tawa. Lu masih aja teriak-teriak kan, orang suruh teriak duluan gitu katanya kan. Ya pokoknya bener apa kagak kita bodo amat lah ya Marisa ya. Intinya kita cuma berusaha untuk menghargai adat istiadat setempat ataupun kearifan lokal. Itu prosesi masak, makan adalah sejam Marisa. Selesai, beres-beres langsung. Karena target kita sore ini harus ke Cemoro 5 atau ke Taman Kering. Karena kan taunya dulu Taman Kering, jadi kadang-kadang nyebutnya Taman Kering mulu gitu. Beres, pas mau berangkat tukang ojek nyamperin lagi nih, nanya, "Loh Mas, sampean nggak ngebes di sini?" "Enggak Pak, kita ngejar ke Cemoro Bintang." "Oh iya hati-hati ya," gitu. "Sampai memang mau lintas?" "Iya Mas, mau lintas kita." "Oh iya hati-hati." Udah jalan Marisa, balik lagi nih ke arah atas, ke arah Puncak Punggungan. Tapi tadi di tengah-tengah kita belok ke kanan. Di situ jalanan datar Marisa, enak banget tuh. Datar kira-kira 15 menit, nanti kita ketemu aliran kali yang kecil. Kita turun, nyebrangin kali, naik Marisa. Kira-kira 10 menit ketemulah kita sebuah tempat yang cukup keren, yaitu hutan lumut, dimana pohon-pohonnya tuh dilapisi oleh lumut yang cukup tebal. Dan kalau lagi datang kabut di sini suasana tuh syahdu banget, kayak kita ada di sebuah negeri yang ada di dalam dongeng-dongeng. Pokoknya seru dah tuh. Jalannya di sini variasi Marisa, nanjak, landai, nanjak, landai. Itu nanti kita cukup panjang di hutan lumut perjalanan kita. Kalau malam sih kayaknya rada-rada asik di sini nih kalau malam. Ya untuk penelusuran atau untuk yang demen setan-setan, yang doyan nyari setan, kayaknya rekomendasi nih. Ya mudah-mudahan aja berketemu sama setan ya. Padahal nyari setan gampang, ngaca aja ngata-ngatain orang. Ah itu setan tuh gitu ada. Ini di sini tempatnya cukup asik Marisa. Asik. Kira-kira 1 atau 2 jam lah kita lewat situ. Nanti kita keluar hutan lumut. Kita akan ketemu hutan-hutan inian, pinus. Sama alang-alang tuh Marisa. Pelan-pelan naik kita ke atas. Masih ketutup, lama-lama kebuka Marisa. Di sini parahnya haknya dari Batang sampai Jakarta. Parah enak banget tuh. Haknya panjang tuh. Dari Jakarta sampai Belado dah ya. Kalau bisa dikatakan seperti itu. Saking enaknya Marisa. Udah tuh jalan entat-entut lagi nih. Entat, entut. 2 langkah, 3 langkah berhenti. Sementara Ridwan udah ini aja, namanya dia masih muda gitu ya, tenaganya kan jauh banget. Udah gitu dia ngerasanya, alah suhu mah ditinggal sendirian nggak bakal masalah, ada setan dibacok mah dia kan, pikirannya kan gitu aja. Jadi dia pede ya. Lagian udah malas nih teriak-teriak Marisa. Ya bukannya takut, udah nggak kuat, udah ngap banget. Tuh. Di sebelah kanan kita punggungan tinggi, Marisa batu-batu, sebelah kiri kita juga punggungan. Lembah dulu, terus punggungan. Itu hutan-hutan pinus sama alang-alang. Nggak tau lah berapa jam Marisa. Yang jelas matahari itu udah agak redup. Kita baru sampai tuh di dasar punggungan sebelum nanti kita ke puncak punggungan. Jadi nanti datar, ketemu jalan parah banget tuh. Nyebrangin kayak ada bekas aliran sungai. Kalau musim hujan, aliran air maksudnya. Itu nanti kira-kira 15 menit kita sampai ke Cemoro Bintang. Nah di situ Ridwan udah nggak ada tuh. Dia teriak di atasnya, Ridwan udah sampai, ya Wan, tunggu. Udah lu di situ jangan kemana-mana, gue mau nyetor dulu nih, bikin rekening tabungan alam gitu. Jongkok dulu, sepi Marisa, sepi banget. Sepanjang naik dari
Taman Hidup sampai ke Cemoro 5 ini nggak ketemu orang. Udah tuh nongkrong, toleh. Karena kan jalurnya sempit Mbak Risa. Ke atas langsung Punggungan, ke kiri, ke bawah itu langsung lembah. Udahlah, tos-tosan nih. Mudah-mudahan nggak ada yang lewat. Buru-buru tuh Mbak Risa. Ya, buka sleting, jongkok, langsung sekitar 15 menit beres tuh. Tisu dibasahin, pakai air, cebok. Terus terakhirnya di finishing biar nggak gatel, pakai antis untuk balut. Untuk basuh tuh supaya mati kuman-kumannya kan, jadi nggak garuk-garuk pantat ntar gitu kan. Kelar langsung naik Mbak Risa. Begitu naik ke atas sampai itu udah kita lihat handphone sekitar jam 6 kurang menjelang maghrib. Dan sampai sini udah guempor Mbak Risa, capek banget, begel banget. Akhirnya gimana Su, lanjut nggak? Lu aja sama keluarga lu yang metal-metal lah, gue nggak kuat kan. Gila lu, gue kayak gitu kan. Ngikutin lu mah, dengkul gue copot ntar nggak jalan. Ini masalahnya ada 2 nih jaluran. Depan kita nih ke bawah, jalannya ketutup. Ntar turun ke bawah, mentok sampai dasar lembah, naik sedikit, belok ke kanan, terus kita akan turun selama 6 jam. Kita ketemu Aeng Kenik, terus nanti kita ketemu yang namanya Cisentor, itu turun terus. Sementara kalau kita ngambil ke kiri, ujung mentok ketemu lembah, nanti sama Sabana Lonceng kagak ada bonus Wan. Gila lu. Bukan masalah malam, dengkul gua nih servis dulu gitu kan. Iya Su, gitu. Terus ya udah buka bivak. Langsung cari pohon kiri kanan barisan yang bisa kita iketin tali sebagai penyangga ini plesit. Jadi itu Marisa plesit ya, bivak A. Kita ikatnya tuh bukan di ujungnya tapi di tengah-tengahnya. Jadi nanti ada space kita buat bikin pintu. Jadi ada triknya juga supaya bivak itu tertutup full, aman, nggak masuk angin. Jadi ada pintunya kiri kanan kita bikin tuh, depan belakang maksudnya. Udah jadi langsung masak tuh Marisa. Udah tutup semua kan. Masak di dalam bivak. Wih dinginnya Marisa minta ampun. Lah Blado mah kalah. Dieng mirip-mirip dah kalau Dieng. Kalah juga kayaknya. Wah dingin bener. Jadi sambil masak itu kan kita cuma bawa spiritus Marisa. Jadi bikin 2 tuh tungku spiritusnya. Satu untuk ngangetin bivak kita, bagian dalamnya ruangan bivak. Satunya lagi untuk masak. Di sini agak aneh Marisa. Lama banget masak air Marisa. Hampir 1 jam nggak mendidih tuh. Sampai udah tiduran kan, udah pakai kita udah pakai plesit yang memang khusus untuk jadi SB kan. Sama Sirikon sama, udah teler juga. Cuman kan nggak bisa. Kalau kita tidur, udara dingin, tuh perut harus kenyang, wajib. Cuman pertama yang pengen pada waktu itu kita ngopi-ngopi dulu gitu. Hampir sejam, air cuma senesting kecil, itu nggak mendidih-mendidih. Nggak logika banget gitu kan. Masa air di nesting sejam kagak mendidih gitu kan. Tungguin kali Wan, udah bangun lu. Bangun, tungguin. Ini kalau nggak ditungguin nggak bakal mendidih nih. Bener ternyata Mbak Risa, pas kita tungguin, tambahin lagi spiritusnya, ya. Kita banyakin, dia nyala gede, satu lagi juga yang kaleng juga udah kecil kan kita matiin, kita tambahin aja. Anget tuh, udara agak anget, dan bener nggak lama mendidih Mbak Risa. Nggak nyampe 5 menit udah mendidih dia. Tuh kan Wan, ini kalau kita nggak tungguin, dia kagak mendidih-mendidih. Ada apanya Su, kata Sirikon gitu kan. Ya lu ngerasa apaan? Ngomong aja sama gua. Nggak sih, nggak ngerasa apa-apa, cuma ngerasa ngantuk aja. Ada energi nggak? Kalau energi oh banyak kata Sirikon gitu. Cuman kayaknya nggak ada yang ganggu sih Su. Nggak ngeliat apa-apa loh. Serius enggak sih? Wah ya udah. Cuman keanehan ini kita simpen aja Mbak Risa. Masa iya masak air logikanya dari mana? Sejam kagak mendidih. Sedangkan pas kita tungguin 5 menit aja udah bergolak tuh. Begitu bergolak langsung lah bikin kopi Mbak Risa. Kopi susu tuh. Campur madu. Ya, terus ngerokok. Habis itu baru masak mie instan. Karena udah tercapai nih. Kita ngopi sambil ngerokok. Nah, masak mie instan juga airnya cepet mendidih tuh Mbak Risa. Nggak nyampe 10 menit. 5 menit air udah mendidih, udah bagus. Masukin mie instan, mateng. Kebetulan itu kan mie goreng ya. Kita makan. Selesai makan, ngobrol-ngobrol, terus tiduran Mbak Risa. Berusaha untuk tidur. Tapi belum bisa tidur. Di saat kita lagi mau nyenyak, tiba-tiba kedengeran nih ada suara pendaki di luar, suara langkahnya buk gitu kan. Terus berhenti di dekat bivak kita. Mas, ngebes gitu kan. Oh iya Mas. Terus tanya, dari mana Mas? Sampean?
Oh aku Malang katanya kayak gitu loh. Malangin di gitu kan. Kajen apa kalau nggak salah dia bilang gitu kan. Boh, aku punya temen di situ, sebut satu nama. Cak Rahmat lah sebut namanya gitu kan. Itu tiba-tiba dinding bivak dibongkar Marisa. Sama itu orang begitu ngomong Cak Rahmat dibongkar langsung wah nggak taunya Cak Rahmat. Jadi orang yang disebut. Saya punya temen di Malang daerah Kajen namanya Cak Rahmat. Ternyata yang diomong orangnya. Dunia selebar doang kelor. Loh sampean Mas pantes langsung berani gitu kan. Loh aku begitu denger sampean curiga nih pasti Mas Arya gitu kan. Wah, udah ngobrol-ngobrol tuh Marisa. Dibongkar itu bivak. Dibongkar udah sama mereka. Dasar arek Malang. Ngobrol-ngobrol tuh ada cewek dari Jakarta satu, cowoknya dari Bekasi. Dan Cak Rahmat ini sama Cak Ipin. Nah, mereka jadi berempat dong. Kita ngobrol-ngobrol hampir sejam tuh Marisa. Sempet podcast juga lah ya. Sayang kualitas suaranya caur banget. Jadi nggak bisa ditayangin. Tapi nanti ilustrasinya coba dihadirkan lah ya. Iya. Setelah ngobrol-ngobrol. Yang diobrolin apa Marisa? Di sini Mas. Ini paling sering kedengeran gamelan katanya. Tadi di jalur aja katanya. Mbak tadi lihat apa Mbak? Iya aku kayak diikutin ini. Disebutin tuh makhluk-makhluk gue Marisa di situ diomongin. Ya kita mah cuek bodoh amat lo mau ngomong siluman ketek juga mau gue pikirin gitu kan. Begitu mereka mau pamit, Cak Rahmat ngeledek. Mas, hati-hati yo. Di sini tuh wangker katanya. Lihat aja. Paling ntar malam suara gamelan sampean gak bakal bisa tidur katanya gitu kan. Bodoh. Udah tuh sampai kelerek-kelerek mereka turun. Dah. Rapiin lagi nih bivak A Marisa. Terus udah tidur kan? Udah tidur tuh. Tapi agak susah tidur Marisa karena dinginnya, aduh ampun malam itu dinginnya. Jadi nyenyak bangun. Itu sampai mungkin sekitar tengah malam jam 12 ya lebih kurangnya. Karena waktu itu nggak lihat handphone. Si Ridwan pengen kencing. Nanya, Su mau kencing nggak? Bareng sama Ridwan gitu kan. Enggak Wan, lu aja kencing. Keluar tuh dia sendirian, bawa ini lampu yang dari apa namanya tadi? Power bank tadi keluar dia. Nggak lama kedengeran suara air ngerucuk tuh ya. Dari si dedek kecil. Lama dia masuk. Posisi emang udah lagi tiduran aja Marisa. Ngantuk banget tuh Mas. Nggak lama. Si Ruben ngomong, Su denger nggak? Gamelan. Iya kata dia gitu kan. Mungkin nggak sih kalau ini dari kampung gitu kan? Alah, masih aja nanya gitu. Dawan, itu mau gamelan setan kayak, mau gamelan orang kayak. Yang paling penting sekarang tidur. Ya, usahain tidur soalnya besok perjalanan kita berat Wan. Ya udah kata si Ridwan, ya Su siap. Intinya sepanjang malam itu sampai nanti menjelang pagi rame tuh orkestra dari gamelan ya, entah manusia, entah jin, entah setan, ilu-ilu banaspati yang mainin kita bodo amat. Emang gue pikirin gitu kan. Datang pagi langsung cari kayu bakar Marisa karena pagi itu suhunya dinginnya minta ampun tuh. Cari kayu bakar, bikin margin chef. Si Ridwan suruh masak nasi. Nasi belum mateng, api jadi Marisa. Kebetulan emang bikinnya deket kompor tuh, deket kompor spiritus yang kita bikin. Nasi mateng, nanya, Su, kita bikin ini nggak? Bikin lauk lagi nggak? Masak mie instan apa nggak usah? Kentang aja Wan, kentang goreng yang banyak. Potong berapa Su? Potonglah 10. Nanti buat kita nyemil di jalan, soalnya kan kalau kentang ini lumayan nih, gitu Marisa. Potong-potong tuh Marit Wan. Dikupas, potong-potong, goreng kentang tuh, sampai garing Marisa. Jadi di situ nanti kita di Cemoro Bintang itu sampai sekitar jam 8 pagi. Ya karena proses masak yang lama itu kan. Saya makan, packing semuanya beres. Kentang yang udah digoreng kita plastikin, kita taruh luar, siap-siap kita jalan Marisa. Terus Ridwan nanya, yang mana jalur lamanya Su? Nih, lu ke bawah tuh. Itu ketutupan, tapi ada jalur. Ya, tapi jangan coba-coba kalau nggak ngerti, soalnya banyak kejadian gitu kan. Itu jalur marinir punya. Jalur yang lama aslinya dari situ, cuman ada beberapa kejadian akhirnya jalurnya dialihkan. Oke Su, yaudah kita langsung tuh ke puncak Bunguan Marisa, naik ke atas. Nanti sampai puncak Bunguan kita akan turun tuh.
kira-kira 10 menit nanti kita akan ketemu semacam aliran air lah ya. Ada jembatannya tuh, nyebrangin jembatan, langsung Marisa. Tanjakan, bukan tanjakan lagi, tanjakan. Oh, parah banget nih. Bener-bener bukan, kalau tanjakan mah biasa ya, ini mah tanjakan. Parah nih. Adalah sekitar 15 menit tuh nanti kita naik. Parah tuh Marisa, parah banget. Hutan pinus, kiri kanan, alang-alang. Ya. 15 menit atau 20 menit tergantung fisik. Sampai lah nanti kita ke puncak Bunguan tuh, Ceduk. Nah di puncak Bunguan ini datar dulu Marisa. Sama pohon cemara kecil banyak, juga ada lapak tenda. Kita lewatin lagi Marisa, jalan. Datar, landai nih jalur Marisa. Mulai naik ke atas. Yaudah tuh Marisa, sekitar setengah jam. Naikin jalan landai, ngikutin pinggiran lembah sampai kita ke satu titik di mana ada lapak tenda lagi. Di sini kita istirahat Marisa, sebat. Ternyata sebat, nggak taunya 2 bat. Sambil nyemilin kentang sama minumin Nutrisari. Kalau si Ridwan Nutrijos. Nutrisari campur ekstra jos. Cuman kalau gue udah nggak kuat kalau ada josnya Marisa. Jantung rasanya kayak digedor-gedor. Makanya Nutrisarinya aja. Dari sebat jadi 2 bat. Enak badan. Mulai bergerak lagi Marisa. Nah lepas dari sini landai kira-kira 10 menit. Begitu belok kiri, datar, langsung. Nanti sampai 3 jam ke atas. Itu bukan tanjakan lagi Marisa. Tanjakan lagi. Wah warah lu. Tanjakan. Gak kelar-kelar Marisa. Tapi waktu itu fisik udah bener-bener bagus. Jadi jalan terus tuh sama Ridwan walaupun pelan. Jarang berhenti tuh, paling sekali 2 kali berhenti, bukannya duduk, karena memang udah tanjakan, nggak ada tempat berhenti Marisa. Berhenti juga nggak enak, jadi kita terus aja naik tuh. Pelan. Itu ketika nanti tanjakan itu udah kelar semua, kelihatan sebelah kanan padang-padang sabana, ya kita turun Marisa. Turun ketemu padang sabana lagi tuh. Terus ngomong sama Ridwan, Wan, ini udah sabana lonceng, ya. Ini kiri puncak Arca. Kanan puncak Rengganis, depan puncak Argopuro. Mukanya cerah banget tuh Ridwan. Itu baru jam berapa Marisa? Baru jam 12 siang. Nggak nyangka cepet banget Marisa sama si Ridwan itu. Padahal yang kita lewat ini tanjakan, bukan tanjakan lagi, tanjakan, parah. Cuman karena itu jalan kita konstan, nggak berhenti-berhenti. Jadi sekitar jam 8 kita start dari Cemoro 5 atau Cemoro Bintang sampai ke Sabana Lonceng jam 12 siang. Cuman sekitar 4 jam. Wah ini luar biasa Marisa buat kita ya. Jalan tuh ngikutin Sabana Lonceng. Sampailah kita nanti ke lokasi di mana memang orang-orang biasa ngebes ya di pertigaan. Nanti kita ke kanan ke puncak Rengganis. Nanti kita balik lagi ke puncak Argopuro. Nah di situ taruh barang Marisa. Taruh barang. Terus ambil cemilan tuh kentang. Tanya sama Ridwan, kan lanjut ke ini enggak? Rengganis, ya nanti kita istirahat setelah dari puncak Rengganisnya gitu kan. Udah tuh langsung Marisa barang-barang taruh di depan kita ada satu tenda tuh. Ada satu tenda kalau nggak salah 3 orang cowok, 1 orang cewek. Cuman waktu itu kita masih belum tegur sapa, masih biasa aja. Taruh barang-barang naik tuh kita ke puncak Rengganis. Datar dulu Marisa 5 menit, taruh pelan-pelan dia agak landai. Sampailah kita ke areal di mana tuh nanti dia agak terbuka, banyak banget ada luisnya, dan di sebelah kirinya tuh ada semacam sisa-sisa bangunan. Entah gapura, entah benteng, entah keraton, pokoknya ada sisa-sisa bangunan yang katanya itu peninggalan dari Ibu Ratu Dewi Rengganis, istana atau apalah nggak paham ya. Nanti kita akan masuk tuh Marisa ke bekas-bekas reruntuhan bangunan itu ya, seperti gue bilang tadi gue nggak tahu nih reruntuhan bangunan apa. Kita lewatin reruntuhan bangunan itu, hutan-hutan Candinggi, keluar itu kebuka lagi Marisa. Sebelah kirinya tuh datar tuh, sementara sebelah kanannya jalur parah. Itu dari kapur udah mulai jalannya, kapur-kapur tajam lah. Udah kita ambil langsung yang parah naik Marisa. Naik begitu sampai puncak Bunguan, turun sedikit, sampailah kita ke Tugu puncak Rengganis. Di sini langsung si Ridwan cium tangan, ngobrol, terus sempet podcast. Nanti disertakan videonya ya, bukan podcast lah. Ngambil footage untuk acara Misteri Dunia Trans 7. Begitu sampai atas si Ridwan langsung mengiringan cipta tuh di satu tempat
yang menurut kepercayaan orang-orang banyak, termasuk gue secara spiritual ingat ya. Ini bukan lagi makom, tapi makam. Ya, kalau makom nggak ada jasad, tapi kalau makam ada jasad. Nah, menurut keyakinan gue secara spiritual, ini makam Marisa. Pas di puncak Rengganis itu makamnya dia. Menurut keyakinan ini bisa salah bisa benar. Masalah ini kan secara spiritual gitu ya. Jadi jangan terlalu di inilah ya. Jangan terlalu diambil hati. Nah, spiritual langsung nanya, ini makam mau makom? Kalau menurut gua ini makam, Wan. Kalau makom cuma petilasan. Langsung tuh Ridwan berdoa. Dia berdoa merem. Ketika dia lagi berdoa merem, dia melek. Terus dia ngomong, alhamdulillah Ibu Dewi nyambut kita dengan baik katanya gitu. Lu tau dari mana Wan lo tuh lagu-laguan. Karena dia ini tadi pas lagi merem kelihatan ada perempuan cantik, dia pakai kebaya merah. Oh ya, Wan, betul. Itu salah satu cirinya beliau menggunakan kebaya merah. Ya alhamdulillah kalau lu baru dateng aja langsung secara batin bisa kontak kayak gitu. Udah. Kita nikmatin tuh suasana puncak Marisa sekitar setengah jam. Ngudut, balik lagi kita Marisa turun. Ngelewatin yang tadi dikasih tahu tuh sisa bangunan, terus turun parah, ketemu yang agak lebar, masuk lagi hutan Cantigi, keluar hutan Cantigi, agak lapang, masuk lagi ke hutan pinus, ambil barang-barang. Begitu kita lagi ngambil barang-barang, beresin barang-barang, datang nih namanya Pak Iye. Waktu itu belum kenalan, tapi nanti kita akan tahu namanya Pak Iye gitu. Pak Iye nyamperin nih, Mas, nggak lanjut ke Argopuro sama Arca? Iya Pak, ini mau lanjut. Udah barang-barang jangan di situ banyak babi katanya gitu kan. Dalam hati, nunjuk babinya jangan ke gua dong, ke Ridwan aja gitu. Oh iya Pak ya, makasih Pak gitu. Udah akhirnya yang tadinya kita ada di areal puncak Rengganis, kita gabung tuh sama mereka di depannya Marisa. Yang memang rumput-rumputnya kelihatan banget di situ tempat buat ngebes. Jadi udah habis tuh rumput-rumputnya, tinggal tanah-tanah doang. Dan kebetulan kita perhatikan pohon-pohon pinusnya juga masih kuat, masih bagus, istilahnya aman lah ya. Dan ada orang lokal nih, gitu, dia udah siapin tuh bukan tungku, apa namanya, kayu-kayu bakar buat kita menghangatkan diri. Wah, dalam hati, wah ngepas nih Wan. Ntar malam gak usah nyari kayu, udah ada kayu gitu kan. Udah pindah kita ke situ. Pindah ke situ, taruh barang-barang terus langsung ngomong, Pak, titip barang-barang kita mau ke puncak Argopuro dulu, terus lanjut ke Arca, baru nanti kesini lagi gitu. Oh iya Dek, silakan gitu. Ya, jalan tuh sama Ridwan bawa depek isinya air sama makanan Marisa. Jadi kita balik lagi ya. Kalau Rengganis kan kalau kita ngadep ke arah mau ke Cikasur ya, itu kan ke Cikasur. Kalau ke puncak Rengganis kan kalau kita menuju ke arah Rawambik, itu di depan kita kan menuju Rawambik. Nah, Rengganis itu di kanannya. Sementara Argopuro kita harus mundur lagi. Jadi kita balik badan. Nah, itu kita jalan datar, ketemu punggungan puncak Argopuro, naik tuh Marisa. Wah, ini juga tanjakan nih Marisa, lumayan setengah jam nih. Wah, parah dah itu. Wah, entah. Sekitar jam 2:30 sampai puncak Argopuro Marisa. Abadikan posisi kita di puncak Argopuro, ngobrol-ngobrol sekitar 15 menit, turun langsung kita lanjut tuh Marisa. Turunan aja, turun parah, naik sedikit, sampailah kita ke puncak Arca. Lagi-lagi di puncak Arca kita abadikan nih kehadiran kita selama di puncak Rengganis, Argopuro dan Arca. Alhamdulillah Marisa, cuman di puncak Rengganis aja di mana Ridwan di dalam khusyuknya dia, di dalam doanya dia, ketika dia lagi merem, dia seperti melihat sosok wanita cantik dengan kebaya merah. Dan menurut pengalaman secara spiritual, memang beliau menggunakan kebaya merah gitu. Jadi cuman itu aja Marisa. Setelah kita turun dari puncak Arca ke bawah, kembali lagi ke jalur pertama kali kita datang, balik lagi tuh ke arah Sabana Lonceng atau pertigaan kita nyebutnya. Gabunglah sama teman-teman. Ternyata mereka ini dari Surabaya. Yang satu sepasang suami istri, yang satu kalau nggak salah wartawan. Dan yang satu lagi Pak Iye namanya itu adalah porter. Udah gabung tuh Mbak Risa. Seperti biasa, kebiasaannya udah. Yang namanya kalau udah gabung
nyerocos nih Marisa, mau jadi gampang akrab tuh. Dan ada yang tahu, ada yang suka nonton YouTube. Oh ini Mas Arya katanya tuh. Oh iya, ternyata semuanya tahu, kenal kecuali Pak Iye. Karena Pak Iye nggak pernah buka YouTube gitu kan. Sedangkan pendaki-pendaki ini sering buka YouTube. Akhirnya menggalilah. Kita cerita-cerita tuh hal-hal soal mistis dan lain-lain. Ya sempat dijelaskan di sini. Jadi yang namanya mistis, mitos itu memang ada, nggak bisa dihindarkan yang namanya di Indonesia. Cuman masalah dia bisa terlihat atau tidak, seperti yang diceritakan dalam mitos atau tidak, itu kembali kepada pribadi, kepada rezekinya dia. Jadi di Sabana Lonceng itu, wah yang diomongin tuh mulai dari hantu, hante, hanto, hanta, sama hanti, diomongin semua Mbak Risa. Ya karena mereka taunya, emang gua kan ini ya, YouTuber misteri gitu ya, YouTuber horor. Jadi kesempatan tuh ngobrol-ngobrol langsung di lokasi. Ya ceritain aja seada-adanya udah, sebut teing lah. Terus setelah itu kita ngobrolin banyak teknis-teknis pendakian lah ya. Nah, adalah mungkin sampai sekitar 2 jam ke depan sempat ngobrol-ngobrol. Terus gue ngambil footage dulu Marisa untuk Trans 7 di beberapa lokasi tuh malam-malam. Selesai, mereka udah pada masuk tenda. Ya udah, kita langsung masuk bivak kita tuh Marisa. Begitu masuk bivak, emang udah capek banget Marisa. Jadi biasalah pelor. Walaupun nanti bangun-bangun lah berapa kali malam tuh untuk pipis ya. Tapi ketika baru masuk bivak langsung tidur tuh Marisa, emang saking capeknya. Kebetulan kan selimut kita juga hangat. Plastik 2 masalahnya Marisa. Tapi disclaimer ya, ini jangan coba-coba kalau yang nggak biasa. Gua terbiasa begini udah puluhan tahun, jadi kalau yang belum biasa jangan deh gitu ya. Udah tuh tidur, berapa kali bangun, terus kedengeran suara babi itu Marisa. Ya ternyata memang betul, banyak banget babi. Ada yang ketinggalan, maghribnya aja ada babi segede kebo. Bolak-balik Marisa, biasa preman minta jatah. Ya, tapi ya ini sisa-sisa nasi, yang lain-lain tuh yang tadinya deket tenda kita lempar dulu. Akhirnya dia ngejar itu, aman ya tuh. Walaupun malam-malam masih juga patroli itu berapa kali. Dah tidur tuh Marisa ya, malam itu tidur ya berapa kali bangun, terus juga dengar suara babi yang patroli berapa kali. Sampai sekitar jam berapa nggak tahu lah. Yang jelas udara tuh lagi dingin-dinginnya. Si Ridwan bangun karena dia kan kesulitan tidur emang. Kalau kedinginan kayak gitu, walaupun kita udah anget waktu itu Marisa. Sempet ngebangunin tuh ngomong Su. Kenapa Wan? Dengar suara ini nggak, kaki kuda gitu kan? Suara kuda ngelangkah? Enggak sih Wan. Wah Sumu bercanda mulu dari kemarin gitu. Serius kok nggak dengar? Emang kenapa? Dari tadi Su. Suara babi kali bolak-balik, beda Su. Suara babi ketahuan dari langkah kakinya gitu kan. Kalau babi guduk gitu cepet, kalau ini nggak ketepuk gitu loh. Pokoknya intinya sepanjang malam dia denger itu. Terus tanya, jam berapa sih sekarang? Lihat sama dia di handphonenya 3:30 Su. Lu denger dari jam berapa? Ya kira-kira dari jam 10 Su. Itu suaranya deket banget Su, bolak-balik aja. Terus ada suara apa lagi? Sama suara kayak orang ngobrol, cewek Su. Jadi di sini tuh pas Ridwan kayak orang lagi tidur, itu kayak banyak cewek Su. Pada ada yang pakai kebaya merah, ada yang pakai kebaya biru, ada yang pakai kebaya hijau. Intinya semua pakainya bagus-bagus Su gitu kan. Nah itu di ini di Sabana ini katanya. Dari ujung ke ujung tuh banyak banget. Itu lu mimpi atau gimana? Iya dibilang mimpi kayak mimpi. Dibilang sadar sebenarnya sadar Su gitu. Ya kayak 2 alam gitu lah. Oh ya. Gue sih nggak ngerasa Wan ya. Mungkin ini perkenalan lah buat lo gitu. Biasa lah namanya anak gunung. Ya bersyukur kalau lu bisa ngerasain yang kayak gini. Jadi lu punya banyak cerita gitu kan. Soalnya emang gak terlalu kemungkinan. Ngobrol-ngobrol terus ngantuk lagi Marisa. Udah Wan lah, gak usah lu pikirin. Tidur aja udah. Yang namanya di gunung biasa lah. Yang namanya kayak gini-gini. Dan lu beruntung lah bisa ngeliat yang kayak gitu-gitu. Walaupun diantara sadar apa enggaknya gitu. Tidur tuh Marisa. Pas lagi tidur menjelang pagi, itu udah pagi sebenarnya, maksudnya menjelang matahari terang lah ya, sekitar jam 5 mungkin kurang lebihnya, baru tuh dengar suara emang kuda Marisa, ketepuk, dia menuju ke arah Puncak Arca semuanya. Ya lewatin padang sabana itu, tapi sebentar, itu pun diantara nanar gitu kan. Kita dengerin aja, terus bangun keluar langsung kan, ngelihat ya nggak ada apa-apa, dan suaranya juga udah hilang tuh pas
Kita keluar tenda untuk menyaksikan gitu. Nggak lama Pak Iye bangun, terus kita ngerapin api lagi tuh Marisa. Karena emang si Ridwan ini susah tidur, jadi saya diemin aja Marisa. Biarin lah sampai jam 8. Udah tuh, bikin kopi sendiri, bikin mie instan sendiri, sambil bakar-bakaran sama Pak Iye berdua ngobrol. Intinya banyak lah yang diceritain Pak Iye berdasarkan sudut pandang warga Bremi gitu kan, masalah mitos dan mistis. Ini boleh percaya boleh enggak. Pak Iye bercerita pengalaman dia naik Gunung Argopuro di sekitaran tahun 90-an, tahun 80-an gitu kan, dimana waktu itu memang masih sepi-sepinya gitu Marisa. Juga kejadian-kejadian yang dibilang anak sekarang tuh nonsen lah segala macem. Dia cerita masalah di teman hidup, wah dulu angker banget katanya. Kalau sekarang udah nggak terlalu. Nah di situ juga kadang-kadang suka ada yang mandi. Nah kebetulan kan saya juga punya tuh pengalaman itu Marisa. Dan beberapa hal lain yang isinya kita omongin tentang pengalaman pribadi Pak Iye yang berurusan dengan mistis dan mitos tadi. Juga hal-hal goib yang pernah beliau rasakan. Nggak terasa tuh Marisa, udah sekitar jam 8, hampir setengah 9 malah. Ridwan masih tidur aja tuh, bangunin dah. Wan, bangun Wan, ini perjalanan kita masih jauh nih, soalnya ini masih terhitung puncak. Nggak tahu nih sampai Baderan jam berapa gitu. Waktu itu sih target sampai Baderan jam 12 malam. Tapi ya nggak tahu lah, ini baru target aja. Bangun tuh si Ridwan, bangun. Kita ngangetin kentang tuh Marisa. Kentang sisa semalam sama yang sekarang nih buat bekal perjalanan kita. Tapi kita persiapkan sekarang supaya nggak masak-masak lagi di tengah jalan. Kita makan yang ada, kebetulan juga dikasih sama rombongan Pak Iye tuh. Dia ngasih sosis juga segala macam karena memang lengkap tuh bawaannya. Wah alhamdulillah nih tambahan gizi. Sampai sekitar jam setengah 10 tuh Marisa. Udah lihat jam, wah nih kayaknya makin telat nih. Wan udah Wan, cabut Wan, beres-beres. Kita packing, mereka masih belum packing Marisa karena memang mereka pendaki slow banget. Mau seminggu, mau 8 hari, mau 10 hari nggak ada urusan karena logistik mereka banyak banget gitu. Udah kita udah rapi pamit tuh sama Pak Iye. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita ketemu lagi di Pak Iye ya. Terus yang dari Surabaya juga begitu kan. Iya Kang Arya siap gitu. Udah ambil footage untuk Trans 7 jalan ke Marisa. Dari Sabana Lonceng kita turun nih. Turun. Ya kita masuk hutan pinus. Yang kiri kanannya tuh banyak pohon edelweiss. Dan pohon edelweissnya itu tinggi-tinggi Marisa. Bisa 2 meteran ya tingginya. Agak beda nih. Setelah lewatin hutan pinus, belok, kita akan masuk ke sabana, Marisa. Indah. Indah betul, walaupun tidak seindah Marisa gitu ya. Jadi sabana nih, luas. Wah, indah Marisa. Sebelah kiri ada punggungan, sebelah kanan ada punggungan. Di tengah-tengahnya padang edelweiss. Di tengah-tengahnya padang sabana. Banyak edelweissnya. Wah, keren ya tuh. Udah tuh kita ngelewatin sabana tuh. Turun sampai sekitar 15 menit ya, terus lewat sampai sekitar setengah jam, terus kita masuk lagi hutan pinus, sekali lagi keluar hutan pinus, masuk lagi sabana, kita akan ketemu yang namanya Rawa Embik Marisa. Rawa Embik itu mata air. Nah di sini kita juga ketemu satu rombongan kalau nggak salah dari Surabaya. Sempat ngobrol-ngobrol, ngambil footage, lanjut lagi Marisa menuju ke Cisentor. Rawa Embik Cisentor ini sekitar 1,5 jam lah ya. Jadi kita naik dulu sedikit, nanti kita turun setelah hutan-hutan pinus, langsung masuk sabana Marisa. Sabana nih, ya dengan hutan-hutan dengan kiri kanannya itu pakis-pakis gitu lah ya. Agak rapat tuh pakis-pakis. Terus ini udah terbuka nih Marisa. Keluar masuk pinus sedikit, udah sabana lagi. Masuk pinus sedikit, udah sabana lagi. Kita ketemu 2 rombongan. Mereka naik dari Cisentor. Tegur sapa biasalah, say hello, lanjut. Terus turun sampai nanti kita ketemu semacam aliran air, ada pohon pinus rubuh, kita naik ke atas. Ya, sedikit naik ke atasnya, landai, kedengeran suara air sebelah kiri, mentok turun, itulah Cisentor Marisa. Langsung istirahat dulu di Cisentor nih. Dari Sabana Lonceng sampai Cisentor itu diperkirakan sekitar 2,5 jam. Turun loh itu Marisa. Istirahat. Terus Ridwan nanya-nanya. Itu kalau dari Cemoro Bintang kemarin tembusnya di sini Su. Iya tembusnya sini Cisentoran. Ini jalurnya tuh ke belakang Pondokan Kayu tuh. Udah ikutin aja.
Itu nanti tembus-tembus ke Cemoro 5. Itu jalur lama. Ini yang suhu ngalamin kejadian sama almarhum Bang Jakun ya, sama Cepek, sama Bang Guba. Iya di sini. Gua ngeliat kuntilanak depan tuan. Ya bukan kuntilanak, gua ngeliat yang cewek kebaya merah tuh depan, dia terbang nyamperin kita. Terus macan kubangnya dari sini Wan. Ceritain semua tuh. Ntar ada footage ya nggak? Ada sekitar setengah jam di sini Mbak Risa, siap-siap lagi. Karena di situ udah sekitar jam 12 siang. Nah kita langsung turun, ketemu sungai. Namanya Sungai Cisentor itu, kita isi air. Di situ juga ada selada kalau kita mau manfaatkan, tapi kita nggak manfaatkan pada waktu itu. Nyebrang sungai langsung nih, bukan tanjakan Marisa, tanjakan mah kecil. Ini tanjakan nih, wah, sekitar 15 menit nih tanjakan. Wah, enak banget dah. Ngap, terus landai Marisa. Datar, landai, kira-kira 10 menit. Ya, terus mulai naik juga landai Marisa, pelan-pelan, lama-lama. Lumayan, nanti kita belok kiri, masuk hutan pinus, keluar hutan pinus, kita akan masuk Sabana lagi Mbak Risa. Waduh indah banget Mbak Risa. Sabana sekitar 15 menit, masuk hutan pinus, keluar lagi Sabana lagi Mbak Risa. Pokoknya entat-entut dah tuh, keluar masuk padang Sabana, ataupun hutan pinus yang sedikit-sedikit. Dari sini pun nanti sampai ke Cikasur kita ketemu satu rombongan Mbak Risa. Keluar Sabana lagi Mbak Risa. Udah tuh terus nanti Sabana turun lama-lama nanti di depan kita kelihatan nih Mbak Risa. Ada tempat luas banget terbuka. Dia kayak lapangan. Nah, begitu udah deket, turun mau ke arah situ kasih tahu sama Ridwan. Wan, itu yang namanya Cikasur. Lapangan terbang yang dibikin oleh penjajah. Pokoknya itu jejak peninggalan kolonial. Ya. Udah kita buru-buru turun Mbak Risa. Turun, datar Mbak Risa, sebelah kanan kita betul percis yang namanya kayak lapangan terbang. Ada tanda jangan masuk areal situ karena dikhawatirkan ada barang-barang berbahaya. Kita mengarah ke satu rumpun di mana banyak pohon situ Mbak Risa. Karena adem, yang lainnya kan panas. Di depan kita tuh banyak sisa-sisa bangunan kayak bunker atau apa gitu kan, sisa-sisanya ada tuh. Kita ke arah pohon-pohon itu, istirahat di pohon-pohon itu. Nggak lama dari arah Baderan kedengeran suara orang. Ternyata pendaki dari Bali tuh ada 6 orang. Sebelum nanti ada sekitar 18 orang datang lagi. Udah kita istirahat, ngambil footage Mbak Risa. Footage keliling ada sekitar setengah jam kita ngambil footage. Terus kita jalan lagi Mbak Risa. Menuju ke Sabana besar terus Sabana kecil kan. Melipir dulu ke kiri. Nah, di bawah kita nanti ada Sungai Kolbu. Itu sungai yang bening airnya dan itu penuh dengan selada air. Dan kalau beruntung di sini kita bisa nemu merak. Pada waktu itu ada merak, cuman ketika mau di shoot atau dipoto terlalu jauh. Jadi nggak begitu jelas gambarnya. Udah kita belok kiri dan terus kita ke kanan melipir. Nah di ujung pas kita mau naik ke atas ketemu lagi pendaki dari Bali. Ternyata dia penggemar Mbak Risa. Ngobrol-ngobrol lagi tuh di situ. Setelah kita ngobrol-ngobrol, saya Irwan suruh turun tuh. Wan, lu cobain air dari Sungai Kolbu. Buanglah air yang dari Cisentor. Beda rasanya. Ya suhu gitu kan. Turun dibuang-buang itu air yang dari Cisentor tadi. Yang diganti semua sama air yang dari Sungai Kolbu ini. Terus si Ridwan begitu sampai atas ngomong, iya beda suhu rasanya. Ini seger banget. Iya kan gitu. Ya udah. Terus yang pendaki Bali itu ke tempat yang tadi kita istirahat. Kita lanjut jalan Mbak Risa. Jalan, nanti kita belok kiri, nanti pas di jalur di sebelah kiri itu ada sisa bunker lagi. Nah di sini ketemu satu rombongan lagi. Dia kenalin tuh, sempat minta foto-foto sama gue Marisa. Udah jalan lagi. Jalan terus, ini Sabana nih Marisa. Kebuka, kita naik nih sekitar setengah jam. Naik landai, hutan-hutan pinus. Ya begitu kita mau masuk ke Sabana besar, hujan terus Marisa. Kerimpungan tuh. Langsung ngeluarin jas hujan kan. Wah, begitu jas hujan udah kepake, lah berhenti hujannya. Bisa ngeledekin hujan. Ketawa ya kalau inget. Udah tuh. Ya berhenti. Cuman masih pakai Mbak Risa. Khawatir hujan lagi kan. Gitu jalan di tengah-tengah. Kelihatan lah langit agak cerah walaupun mendung itu. Gerah buka. Nah, di sini kita ketemu 3 rombongan di sepanjang Sabana besar ini. Itu di Sabana besar itu sekitar setengah jam kali ya kita jalan Mbak Risa. Nanti kita masuk lagi ke hutan pinus. Naik kita Mbak Risa. Ya,
Sampai ke puncak punggungannya kita melipir Marisa, melipir kiri, ngikutin punggungan aja tuh. Terus turun, parah. Sekitar jam 6 kurang kita sampai ke Sabana Kecil Marisa. Di Sabana Kecil ini pas maghrib lah ya, makanya kita istirahat dulu. Sambil menunggu maghrib selesai. Perkirakan waktu maghrib itu udah lewat, mulai kita perjalanan lagi Marisa. Dari Sabana Kecil. Ya, abis itu udah nggak hafal tuh nama pos-posnya, kecuali nanti mata air 2, mata air 1. Yang diinget begitu doang gitu kan. Lewat Sabana Kecil, naik Marisa jalannya. Nanjak. Ada sekitar setengah jam nanjak. Di hutan pinus. Nah, kita melipir lagi nih punggungan. Kiri kanan. Sebelah kiri kita lembah dalam. Jauh di sana ada punggungan lagi. Itu udah, ini Marisa. Udah sabana, hutan campuran gitu kan, sampai akhirnya nanti masuk hutan-hutan aja tuh. Itu mulai naik-naik terus Marisa, tapi naik tipis-tipis terus dah ya. Nah, begitu nanti kita ada ke tempat yang agak serem, dia hutannya parah banget, udah gak ketemu rombongan nih Marisa. Ini udah sekitar jam 8 nih. Si Ridwan tiba-tiba berhenti pas lagi jalan. Su mau di depan gitu kan. Kenapa lo kan? Nggak apa-apa Su gitu kan. Depan tuh gua Marisa. Itu begitu keluar hutan itu, kita turun sampai nanti kita ketemu sama mata air 2. Itu sampai mata air 2 nanti kita sekitar jam 10 malam. Di sini istirahat di mata air 2. Terus kita jalan lagi menuju ke mata air 1. Berapa jam Su ke mata air 1? Mata air 2, mata air 1 2 jam kali Wan. Kalau nggak ada hal-hal yang tanda kutip ya gitu. Mudah-mudahan lancar lawan. Nah di sini lebih parah lagi nih, kayak dibabat nih hutannya nih. Kayak mau dibuka untuk lahan. Banyak yang ngebuka tuh Marisa. Sepanjang perjalanan turun di sini sampai kita nanti ketemu rumah kayak pos, itu juga sekitar 1 jam. Sepanjang jalan di sini cuma rasa-rasa nggak enak, tapi nggak ada apa-apa. Sempet kaget nih ngeliat rumah, soalnya catnya kan putih. Wah dulu kan belum ada 2014 Marisa terakhir di sana. Apaan tuh kan putih-putih? Dicek rumah rumah. Kaget dong. Udah sampai bener rumah Marisa. Nah di sini istirahat agak lama karena udah mulai gempos. Setelah emang dirasa kuat, kita mulai lagi bergerak tuh dari rumah. Udah kita nurunin itu aja hutannya Marisa. Hutan-hutan yang udah mulai dibabat. Ternyata sampai mata air 1 kita sekitar jam 11 Marisa. Itu jalanannya udah mulai menurun agak parah Marisa. Udah nggak enak banget tuh. Dari di mata air 1 kita istirahat lagi, sempat tiduran, lanjut lagi Marisa. Nggak lama nanti kita ketemu jalanannya agak lebar Marisa. Tuh jalanan tanah tuh dia agak lebar. Lama tuh di jalanan tanah. Ada sekitar 2 jam Marisa. Terus jalanan batu makadam. Habis makadam kita ketemu jalanan aspal. Wah di sini Ridwan udah seok. Udah capeknya bener-bener Marisa. Itu udah sekitar jam 2 malam. Pas di aspal ini, pas kita belok ada tulisan New Bremi New apa sih, ada semacam kafe lah ya, ada musolahnya. Di situ ada tempat agak datar Marisa. Karena udah saking capeknya langsung aja gelar matras, keluarin plesit, selimutan pakai plesit. Tidur nyenyak Marisa sampai pagi. Bener-bener nyenyak itu. Nggak pakai acara ngimpi. Cuman bangun gara-gara kok ada angin dingin, nggak taunya si Ridwan ngegelung-gelung tuh. Jadi abis diambilin sama dia anget tidur tapi gue kedinginan. Tapi udahlah sekali-kali ngalah kan. Sampai jam 6 tuh Marisa. Jam 6 bangun si Ridwan masih tidur. Sedangkan gue udah duduk-duduk tuh, bikin kopi lah, masih ada air kan, kopi. Suara udah serak Marisa, udah saking capeknya. Sampai sekitar jam 8 bangunin si Ridwan. Bangun Wan, turun. Oh iya Su gitu, dia masih ngantuk banget loh. Bangun, pas kita jalan baru 2 langkah, ini kaki rasanya udah mau copot Marisa. Itu yang namanya jari-jari kaki udah nggak ada kelingking, jempol semua Marisa. Betis udah nggak ada, paha semua, gede udah, betis gede gaban. Jari-jari udah nggak ada kelingking, nggak ada jari tengah, nggak ada jari manis, jempol semua pada bengkak tuh. Jalan gempor nih Marisa, lagi keseok-seok kayak gitu. Ada orang nih baik banget, dia bawa motor. Mas, udah sini tak bonceng gitu. Wah mas, kita belum megang uang cash nih, kita harus ke ATM dulu. Wis gak apa-apa, gak usah bayar, tak anterin aja ke pos. Alhamdulillah Marisa, itu keril ditaruh di depan sama dia. Yang satu tetap digendong sama Ridwan, bertiga boncengan sama Marisa. Nah dari situ ke bawah pakai motor.
Iya, masih 20 menit. Buseng kalau jalan kaki gimana nasibnya itu kaki. Masya Allah. Begitu sampai pos langsung laporan. Nah, terus ketemulah beberapa penggemar ceritanya. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Bekasi. Ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 11 siang. Ya, di situ sempat ngopi, juga sempat minjem uang tuh. Karena memang nggak ada uang cash. Uang semua adanya di ATM. Niatnya minjem tapi akhirnya dikasih. Soalnya dia nggak pernah nge-DM nih sampai sekarang tuh anak, orang disuruh nge-DM gitu. Kayaknya memang sengaja ngebantu aja. Kita buat ojek doang, soalnya ojek dari Baderan sampai nanti ke Besuki di bawah pinggiran jalan itu 100.000 seorang Marisa. Ini berangkat itu ya? Enggak, ini lain kan. Jalannya? Ke jalan rayanya. Cuman kan kita naiknya dari Bremi, Probolinggo. Kita turunnya lewat Besuki, situ Bondo. Kan jaraknya 65 kilo apa 67 kilo nih. Oh, gila banget ini jaraknya nih. Udah, sepanjang jalan tuh ngobrol-ngobrol aja tuh sama tukang ojek. Begitu sampai bawah, kasih tuh 200.000. Kan 2 motor kan. Nunggu mobil tuh di depan Alfamart. Ada sekitar sejam nunggu mobil. Begitu sampai naik bis, di dalam bis tidur Marisa. Bangun-bangun udah di terminal Probolinggo. Terus minta jemput sama Mas Ainun Najib. Gak lama dijemput sama Mas Najib, sampailah kita ke rumah Mas Najib. Di sana bentar ibunya masih ngomong, ibunya Mas Najib. Kita udah ngorok, gak pakai acara mandi sampai besok pagi. Waduh, karena kan kita sampai ke rumah Mas Najib itu sekitar jam 8 malam. Wah, itulah perjalanan kita Mbak Risa dari Jakarta sampai naik turun Argopuro, dan setelah ini kita masih harus bawa motor ke Jakarta lagi, dan waktunya juga sama, 4 hari 4 malam. Wow. Aku yang dengerin cerita aja aku capek. Masya Allah, ini benar-benar ya. Jadi Argopuro itu jalur terpanjang di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Oke, memang panjang banget. Ditambah dari Jakarta naik motor. Wah. Ada yang mau ditanyain nggak, Barisa? Kalau untuk mitos-mitos di Gunung Argopuro itu ceritanya gimana sih? Ada cerita tersendiri nggak yang kita teriak terus ada kabut itu? Ya kalau dari mulut ke mulut sih ya, katanya juga dari beberapa sumber yang ada di YouTube yang kebenarannya kita nggak tahu nih. Katanya ya, ingin lagi katanya, memang seperti itu mitosnya. Kalau kita teriak di taman hidup, nanti akan ditutup sama kabut tebal gitu Mbak Risa. Itulah mitos yang paling kencang aja sih. Kalau makam itu makamnya siapa kira-kira? Kalau perkiraan secara mata batin, ya di puncak itu ya makamnya Dewi Rengganis. Tapi ini batin ya, mata batin ya. Bisa bener bisa enggak. Soalnya kan kalau secara ilmiah mungkin kita nggak ngerti. Tapi kalau secara batin ya bisa aja. Soalnya kan penglihatan batin orang beda-beda. Gitu. Kalau yang lain-lain mungkin ada, cuman saya nggak ngerti Marisa. Karena kemungkinan besar memang ada banyak situs kali di sana. Gitu. Ya ada pesan gak nih buat para penonton? Iya, buat teman-teman yang hobi mendaki, yang expert kayak, yang newbie kayak, gunung itu nggak kenal siapa kita, nggak mau tahu kita ini siapa. Jadi kalau kita naik gunung, yang gunung tahu kita harus siap, secara mental, secara fisik, juga peralatan dan logistik. Ya, kita harus siap dengan itu. Jadi jangan sampai kita mengabaikan persiapan-persiapan juga kesiapan yang memang harus kita bawa di dalam melakukan pendakian. Jangan mentang-mentang kita orang lokal, sudah expert, kita lengah. Karena itu sumber dari malapetaka. Dan buat yang waktu pendakian ketemu sama Bang Arya dan yang sempet dipinjam uangnya di mana nih DM-nya, atau bisa komentar di sini. Salam dari kita berdua ya. Iya. Ditunggu komentarnya buat yang sempat ketemu di Argopuro. Banyak ya Bang? Banyak. Iya. Dan aku nggak pernah bosen nih buat ngingetin teman-teman semua, subscribe yang belum subscribe ya. Subscribe channel ASCP untuk dapat notifikasi, juga pencet loncengnya. Oke.
Saya Risa undur diri. Gue Aresena pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.